Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 201. Cahaya bulan lembut karena cahayanya yang kabur namun terang tersebar. Obrolan dan tawa memenuhi tepi danau, dan ini sebagai sesuatu yang tidak mereka alami selama 2 tahun. Si kecil dan King Fang sangat bahagia dan bersemangat di sini. Kakek kepala, penyakitmu seharusnya bisa disembuhkan sekarang. Pria kecil itu berlari, dan senyumnya sangat murni. Dia senang, karena anggur setan kecil yang dia bawa kembali bisa menyembuhkan luka kepala desa. Jika bukan karena fakta bahwa dia menemukan mata air abadi, anggur iblis kecil, dan hal-hal lain yang menentang surga, dia pasti akan memohon bantuan Dewa Willow. Tujuan Dewa Willow mungkin ditetapkan agak jauh, dan bahkan mungkin berada di luar 9 surga. Meskipun itu melindungi desa batu sekarang, itu tidak berarti bahwa itu berkaitan dengan rentang hidup alami penduduk desa. Di matanya, ini bukan sesuatu yang tidak biasa. Saya merasa seperti ada segumpal api yang menyala di dalam diri saya. Kondisi cedera misterius yang saya dapatkan saat itu di gudang surgawi tampaknya telah membaik, dan penyakit itu hampir menghilang. Kepala klan sangat tersentuh secara emosional. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia sudah lama menyerah untuk mencari obatnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa anak ini benar-benar akan membawa kembali anggur suci jenis ini, memberinya harapan. Kepala kakek, minum beberapa cangkir lagi. Anda tidak perlu takut mabuk, karena saya akan membantu Anda melarutkan khasiat obatnya, kata si kecil. Menyembuhkan penyakit kepala klan selalu menjadi salah satu keinginannya yang paling tulus. Oke. Xiun Feng tertawa terbahak-bahak dan mulai minum dengan gembira. Dia merayakan dengan orang-orang di sekitarnya, menikmati malam sepenuhnya. Cahaya warna-warni melonjak, naik dari pori-porinya. Lapisan kecemerlangan misterius menutupi tubuhnya. Si kecil dengan cepat mengambil tindakan, menyerang tubuh kepala klan sesuai dengan metode kuno yang tertulis di True Primordial Record. Itu memecah efek obat, membantu kepala desa menyembuhkan penyakit aneh itu. Semua penduduk desa terkejut. Mereka semua melihat ke arah ini dan mengamati dengan cermat, karena mereka semua ingin kepala suku menjadi sehat. Anggur ilahi sangat efektif. Kepala klan tua itu minum secangkir lagi, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah terbakar. Itu menyilaukan saat cahaya menyala, menenggelamkan tubuhnya. Suara pipa dipancarkan. Si kecil terus menampar tubuhnya, dan ada semua jenis simbol yang bekerja di sini. Tanda-tanda itu memasuki tubuh kepala klan tua, dan itu adalah kesempatan Xiun Feng untuk memperkuat tubuhnya. Ki. Akhirnya, kabut berdebu muncul, menyembur keluar dari mulut kepala desa tua itu. Itu membuat suara cici di udara sebelum perlahan menghilang. Penyakit lamanya telah diberantas. Karakteristik anggur ilahi mulai berlaku. Hujan cahaya yang sangat menyilaukan tersebar, mengelilinginya. Bekas lukanya disembuhkan, dan dagingnya menjadi bergizi. Itu memungkinkan kondisi lemahnya dengan cepat menguat. Aku benar-benar telah sembuh. Tetua klan tua itu berdiri dan merasa seolah-olah usianya berkurang 20 tahun. Tubuhnya penuh dengan energi, dan dagingnya bersinar. Simbol berkedip, dan cahaya ilahi melonjak, segera merebut keberuntungan antara langit dan bumi. Xiun Feng yang biasanya tenang dan tidak terganggu tiba-tiba memiliki air di matanya. Saat itu, di antara selusin saudara laki-lakinya, dia adalah satu-satunya yang bertahan. Namun, tubuhnya penuh dengan penyakit iblis, dan baru hari ini dia akhirnya bebas. Penduduk desa bersorak dan bergegas bersama. Di tepi danau, suasana semakin heboh. Tidak lama kemudian,
Selusin orang lainnya pingsan karena terlalu banyak minum. Ini karena mereka terlalu bahagia, jadi mereka mulai minum sedikit lebih banyak. Kiang, kiang. Garis-garis cahaya warna-warni terbang melintasi langit malam, menciptakan suara kengkiang. Artefak berharga terbang keluar satu demi satu, memasukkan diri ke dalam rumput. Ah, begitu banyak harta berharga! Pi-Hou, bayi beringus dan mata orang lain segera berdiri tegak. Bahkan Si Linhu, Shi Feijiao, dan yang lainnya berdiri, semuanya agak tercengang. Periode kultivasi mereka sangat dalam, dan mereka secara alami tahu apa itu. Artefak berharga ini semuanya tidak biasa. Apakah kamu benar-benar memberikannya kepada kami? Ermeng awalnya akan pingsan karena mabuk, tetapi sekarang matanya benar-benar bulat. Dia segera menjadi berpikiran jernih. Bukankah aku mengatakan bahwa aku akan memberi kalian hadiah? Tentu saja aku tidak bercanda. Si kecil tertawa bahagia, dan dia tampak benar-benar murni. Semua orang terkejut sekaligus senang. Pada saat yang sama, mereka terguncang. Pedang merah ini milik Fei, dan itu dimurnikan dari gigi berwarna darah. Ini sangat tajam, mengandung simbol yang kuat. Adapun tanduk binatang ini, segera setelah ditiup, suara wu yang dihasilkannya akan menghancurkan tubuh seseorang, dan itu adalah sesuatu yang saya peroleh dari seorang anak dari keluarga kekaisaran bela diri negara batu. Potongan kulit binatang ini. Si kecil memperkenalkan mereka satu persatu, memberitahu mereka tentang kekuatan yang luar biasa, karakteristik unik, serta pengalamannya sendiri dengan mereka. Ada lebih dari 10 dari mereka, dan semuanya adalah rampasan perangnya. Cahaya bulan tersebar seperti air. Sekelompok pemuda dan orang dewasa membelai mereka dengan kagum. Mereka terobsesi dengan barang-barang itu saat mereka dengan lembut membelai setiap artefak berharga, sangat menghargainya. Desa Batu memiliki 2 perangkat leluhur. Mereka sangat kuat, tetapi kecuali bencana besar terjadi, mereka tidak akan menggunakannya. Mereka diturunkan oleh nenek moyang mereka. Sekarang, si kecil segera membawa kembali lebih dari 10. Mereka semua tidak biasa, jadi mereka secara alami membuat mereka bersemangat dan gembira melampaui kepercayaan. Ini berlaku untuk Dazuang, Pi-Hou dan yang lainnya khususnya, karena mereka akhirnya bisa menyentuh artefak yang berharga. Semua penduduk desa mabuk. Si kecil memberikan artefak berharga ini kepada mereka, dan ketika dia berbalik untuk melihat desa, dia dapat melihat bahwa esensi spiritual di sini padat dan obat-obatan yang ditanam semuanya tidak terpengaruh. Pertumbuhan mereka semua baik. King Feng, mari kita tanam pohon persik abadi. Dia memanggil King Feng. Setelah memasuki 100 Shattering Mountains, dia menerima panen besar ini, dan itu adalah obat ilahi yang dia gali. Setelah melihat bahwa batang spiritual yang mereka tanam baik-baik saja dan tumbuh dengan baik, dia menjadi benar-benar yakin. Dia memutuskan untuk menanam pohon persik di sini juga. Ya, apa ini? Semua penduduk desa terkejut. Ini adalah pohon persik perak. Di masa depan, itu mungkin berkembang menjadi obat ilahi sejati. Ini akan berhasil. Si kecil menjelaskan dan berbicara tentang asal-usulnya. Pohon yang berharga itu memancarkan cahaya. Meskipun hanya setebal pergelangan tangan dan tingginya setengah orang, itu sangat tegak dan kuat. Terlepas dari apakah itu cabang atau daun, semuanya berwarna perak, dan seolah-olah nyala api perak menyala. Chapter 201. Cahaya bulan lembut karena cahayanya yang kabur namun terang tersebar. Obrolan dan tawa memenuhi tepi danau, dan ini sebagai sesuatu yang tidak mereka alami selama 2 tahun. Si kecil dan King Feng sangat bahagia dan bersemangat di sini. Kakek kepala, penyakitmu seharusnya bisa disembuhkan sekarang. Pria kecil itu berlari, dan senyumnya sangat murni. Dia senang,
Karena anggur setan kecil yang dia bawa kembali bisa menyembuhkan luka kepala desa. Jika bukan karena fakta bahwa dia menemukan mata air abadi, anggur iblis kecil, dan hal-hal lain yang menentang surga, dia pasti akan memohon bantuan Dewa Willow. Tujuan Dewa Willow mungkin ditetapkan agak jauh, dan bahkan mungkin berada di luar 9 surga. Meskipun itu melindungi desa batu sekarang, itu tidak berarti bahwa itu berkaitan dengan rentang hidup alami penduduk desa. Di matanya, ini bukan sesuatu yang tidak biasa. Saya merasa seperti ada segumpal api yang menyala di dalam diri saya. Kondisi cedera misterius yang saya dapatkan saat itu di gudang surgawi tampaknya telah membaik, dan penyakit itu hampir menghilang. Kepala klan sangat tersentuh secara emosional. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia sudah lama menyerah untuk mencari obatnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa anak ini benar-benar akan membawa kembali anggur suci jenis ini, memberinya harapan. Kepala kakek, minum beberapa cangkir lagi. Anda tidak perlu takut mabuk, karena saya akan membantu Anda melarutkan khasiat obatnya, kata si kecil. Menyembuhkan penyakit kepala klan selalu menjadi salah satu keinginannya yang paling tulus. Oke. Xiun Feng tertawa terbahak-bahak dan mulai minum dengan gembira. Dia merayakan dengan orang-orang di sekitarnya, menikmati malam sepenuhnya. Cahaya warna-warni melonjak, naik dari pori-porinya. Lapisan kecemerlangan misterius menutupi tubuhnya. Si kecil dengan cepat mengambil tindakan, menyerang tubuh kepala klan sesuai dengan metode kuno yang tertulis di True Primordial Record. Itu memecah efek obat, membantu kepala desa menyembuhkan penyakit aneh itu. Semua penduduk desa terkejut. Mereka semua melihat ke arah ini dan mengamati dengan cermat, karena mereka semua ingin kepala suku menjadi sehat. Anggur ilahi sangat efektif. Kepala klan tua itu minum secangkir lagi, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah terbakar. Itu menyilaukan saat cahaya menyala, menenggelamkan tubuhnya. Suara pipa dipancarkan. Si kecil terus menampar tubuhnya, dan ada semua jenis simbol yang bekerja di sini. Tanda-tanda itu memasuki tubuh kepala klan tua, dan itu adalah kesempatan Xiun Feng untuk memperkuat tubuhnya. Ki. Akhirnya, kabut berdebu muncul, menyembur keluar dari mulut kepala desa tua itu. Itu membuat suara cici di udara sebelum perlahan menghilang, penyakit lamanya telah diberantas. Karakteristik anggur ilahi mulai berlaku. Hujan cahaya yang sangat menyilaukan tersebar, mengelilinginya. Bekas lukanya disembuhkan, dan dagingnya menjadi bergizi. Itu memungkinkan kondisi lemahnya dengan cepat menguat. Aku benar-benar telah sembuh. Tetua klan tua itu berdiri dan merasa seolah-olah usianya berkurang 20 tahun. Tubuhnya penuh dengan energi, dan dagingnya bersinar. Simbol berkedip, dan cahaya ilahi melonjak, segera merebut keberuntungan antara langit dan bumi. Xiun Feng yang biasanya tenang dan tidak terganggu tiba-tiba memiliki air di matanya. Saat itu, di antara selusin saudara laki-lakinya, dia adalah satu-satunya yang bertahan. Namun, tubuhnya penuh dengan penyakit iblis, dan baru hari ini dia akhirnya bebas. Penduduk desa bersorak dan bergegas bersama. Di tepi danau, suasana semakin heboh. Tidak lama kemudian, selusin orang lainnya pingsan karena terlalu banyak minum. Ini karena mereka terlalu bahagia, jadi mereka mulai minum sedikit lebih banyak. Kiang, kiang. Garis-garis cahaya warna-warni terbang melintasi langit malam, menciptakan suara kengkiang. Artefak berharga terbang keluar satu demi satu, memasukkan diri ke dalam rumput. Ah, begitu banyak harta berharga. Pihou, bayi beringus dan mata orang lain segera berdiri tegak. Bahkan Si Linhu, Shi Feijiao, dan yang lainnya berdiri, semuanya agak tercengang. Periode kultivasi mereka sangat dalam, dan mereka secara alami tahu apa itu.
Artefak berharga ini semuanya tidak biasa. Apakah kamu benar-benar memberikannya kepada kami? Ermeng awalnya akan pingsan karena mabuk, tetapi sekarang matanya benar-benar bulat. Dia segera menjadi berpikiran jernih. Bukankah aku mengatakan bahwa aku akan memberi kalian hadiah? Tentu saja aku tidak bercanda. Si kecil tertawa bahagia, dan dia tampak benar-benar murni. Semua orang terkejut sekaligus senang. Pada saat yang sama, mereka terguncang. Pedang merah ini milik Fei, dan itu dimurnikan dari gigi berwarna darah. Ini sangat tajam, mengandung simbol yang kuat. Adapun tanduk binatang ini, segera setelah ditiup, suara wu yang dihasilkannya akan menghancurkan tubuh seseorang, dan itu adalah sesuatu yang saya peroleh dari seorang anak dari keluarga kekaisaran bela diri negara batu. Potongan kulit binatang ini. Si kecil memperkenalkan mereka satu persatu, memberi tahu mereka tentang kekuatan yang luar biasa, karakteristik unik, serta pengalamannya sendiri dengan mereka. Ada lebih dari 10 dari mereka, dan semuanya adalah rampasan perangnya. Cahaya bulan tersebar seperti air. Sekelompok pemuda dan orang dewasa membelai mereka dengan kagum. Mereka terobsesi dengan barang-barang itu saat mereka dengan lembut membelai setiap artefak berharga, sangat menghargainya. Desa Batu memiliki 2 perangkat leluhur. Mereka sangat kuat, tetapi kecuali bencana besar terjadi, mereka tidak akan menggunakannya. Mereka diturunkan oleh nenek moyang mereka. Sekarang, si kecil segera membawa kembali lebih dari 10. Mereka semua tidak biasa, jadi mereka secara alami membuat mereka bersemangat dan gembira melampaui kepercayaan. Ini berlaku untuk Dazuang, Pihou dan yang lainnya khususnya, karena mereka akhirnya bisa menyentuh artefak yang berharga. Semua penduduk desa mabuk. Si kecil memberikan artefak berharga ini kepada mereka, dan ketika dia berbalik untuk melihat desa, dia dapat melihat bahwa esensi spiritual di sini padat dan obat-obatan yang ditanam semuanya tidak terpengaruh. Pertumbuhan mereka semua baik. King Feng, mari kita tanam pohon persik abadi. Dia memanggil King Feng. Setelah memasuki 100 Shattering Mountains, dia menerima panen besar ini, dan itu adalah obat ilahi yang dia gali. Setelah melihat bahwa batang spiritual yang mereka tanam baik-baik saja dan tumbuh dengan baik, dia menjadi benar-benar yakin. Dia memutuskan untuk menanam pohon persik di sini juga. Ya, apa ini? Semua penduduk desa terkejut. Ini adalah pohon persik perak. Di masa depan, itu mungkin berkembang menjadi obat ilahi sejati. Ini akan berhasil. Si kecil menjelaskan dan berbicara tentang asal-usulnya. Pohon yang berharga itu memancarkan cahaya. Meskipun hanya setebal pergelangan tangan dan tingginya setengah orang, itu sangat tegak dan kuat. Terlepas dari apakah itu cabang atau daun, semuanya berwarna perak, dan seolah-olah nyala api perak menyala. Pagoda kecil itu tingginya hanya 1 inci, dan transparan. Itu berkedip dengan cahaya dan memiliki keindahan yang luar biasa. Selama pertempuran besar, ia menerima manfaat besar, menelan potongan obat daging berharga yang diiris oleh kakek hantu. Bola berbulu, datang dan cobalah. Dia kehabisan akal. Si kecil memberi isyarat untuk Hairy Ball, karena dia ingin melihat apakah itu bisa mengubah apapun. Bola berbulu berubah menjadi seberkas cahaya emas dan bergegas. Itu sangat sensitif dan segera menyadari bahwa pagoda kecil itu tidak biasa. Ia segera mulai menggerogotinya setelah mendapatkan tangannya di atasnya. Kenci-kenci. Pada akhirnya, benda emas itu dikunyah untuk waktu yang lama tanpa hasil. Itu langsung melemparkannya ke bawah dan memamerkan taringnya. Matanya berkilauan dengan air mata saat tanpa suara menunjuk ke arah si kecil, menuduhnya. Sementara itu, cakar kecil lainnya memegangi mulutnya, menggosok giginya yang seputih salju. Itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan.
tidak ada yang bisa kita lakukan. Kami berdua gagal melakukan apapun untuk itu. Pagoda bodoh tidak menunjukkan respon sama sekali. Itu benar-benar membutuhkan obat berhargaku yang berdarah murni. Si kecil melolong dalam kesedihan, dan dia merasa seolah-olah jantungnya mengeluarkan darah. Botak kedua dan burung merah besar menunggu dengan tidak sabar. Ada daging dari makhluk berdarah murni di sana, jadi keduanya penuh harapan. Akibatnya, tidak ada yang berhasil dilakukan si kecil. Pagoda kecil itu tidak menunjukkan respons apapun, dan barang-barang di dalamnya tidak keluar. Seharusnya itu tidak dicerna olehnya, kan? Anda menggerogotinya beberapa hari terakhir ini, dan saya terus-menerus melihat serpihan bedak jatuh. Saya hanya merasa ada yang tidak beres, kata Secon Baldi. Si kecil segera berteriak sedih, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul pagoda kecil itu. Kembalikan obat berharga saya yang berdarah murni kepada saya. Pada akhirnya, tidak ada jalan. Si kecil mengganggu Dewa Willow untuk melihat apakah ada jalan. Alasannya adalah karena Heaven Swallowing Sparrow, Kyongki, Saturn Meteor Divine Mountain dan makhluk gunung Yi sangat mengejutkan dunia. Esensi darah mereka pasti bisa digunakan untuk pembaptisannya yang berusia 10 tahun. Pagoda ini muncul lagi, Dewa Willow dengan hati-hati menatap pagoda kecil itu. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, secara mengejutkan mengucapkan kata-kata ini. Dewa Willow, apakah itu benar-benar memiliki asal yang luar biasa? Si kecil bertanya. Itu muncul selama era kuno, dan muncul di era kuno juga. Itu memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Saat ini, itu berkilau dan tembus cahaya, dan karena sangat kecil, hampir tidak dapat dikenali. Dewa Willow serius saat berbicara. 1. Tidak ada judul. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.